Apakah evolusi itu harus selalu dipahami proses dari tidak sempurna menjadi sempurna? Kenapa tidak coba dipahami bahwa evolusi itu juga terjadi, juga bisa merupakan sebuah proses dari posisi sempurna menjadi tidak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur SSC, seperti yang dulur-dulur lihat di belakang saya, ini adalah prototipe dari Pithecanthropus erectus yang ditemukan oleh De Boa di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Selalu ada perdebatan panjang, bahkan hingga hari ini tidak pernah usai, tentang teori evolusi Darwin. De Boa sendiri jauh-jauh datang ke Sumatera, kemudian ke Jawa, bukan hanya di Trinil tapi juga melakukan penelitian di Wajak dan bahkan juga di Sangiran. Sesungguhnya yang paling utama adalah dia ingin membuktikan tentang teori Darwin itu, bahwa evolusi pun terjadi pada manusia secara fisik. Dari posisi yang tidak sempurna menuju kurang sempurna hingga akhirnya sempurna seperti manusia pada sekarang. Itu melahirkan debatable, perdebatan yang tidak ada selesainya hingga sekarang. Karena ketika didekati dari kacamata agama yang berkeyakinan bahwa manusia pertama adalah Adam dengan segenap dan segala kesempurnaannya baik fisik maupun akal, maka ada benturan di sana dengan teori evolusi Darwin. Maka sebenarnya bagaimana menjelaskan ini semua? Barangkali ada, kita juga perlu berpikir terbalik untuk memperkaya khasanah perdebatan tentang teori evolusi ini. Apakah evolusi itu harus selalu dipahami proses dari tidak sempurna menjadi sempurna? Kenapa tidak coba dipahami bahwa evolusi itu juga terjadi, juga bisa merupakan sebuah proses dari posisi sempurna menjadi tidak sempurna? Bukankah berdasarkan semua kitab dijelaskan, bahkan diyakini bahwa tinggi Nabi Adam adalah 60 hasta atau sekitar 27 sampai 30 meter. Bisa dibayangkan betapa tinggi dan besarnya Nabi Adam. Maka ketika tadi kita melihat fosil-fosil gading gajah, fosil tanduk kerbau yang begitu besar, dan kemudian membayangkan betapa besarnya hewan-hewan, binatang-binatang pada saat itu, sesungguhnya juga hewan yang kecil dibandingkan dengan tinggi dan besarnya Nabi Adam. Bukankah kalau berdasarkan kacamata itu juga terjadi evolusi dari proses yang besar menjadi yang kecil? Terus manusia mengalami evolusi semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, hingga seperti kita sekarang ini. Itu juga sangat mungkin terjadi, bisa memperkaya khasanah dan barangkali juga bisa menambah perdebatan. Tapi setidaknya ada sebuah hukum bahwa apapun yang bersifat fisik itu semakin lama itu semakin mengalami kerusakan, semakin mengalami pengurangan, sehingga sangat mungkin terjadi bahwa ketika terjadi berbagai bencana hebat di dunia ini, apakah meletusnya Gunung Toba, Gunung Mahameru,
bahkan Gunung Krakato, juga terjadinya perang-perang besar di masa lalu, misalnya perang Mahabharata atau Ramayana, itu bisa melahirkan proses radiasi yang membuat fisik manusia terus mengalami penurunan. Dan kita semua tahu, bahkan meyakini bahwa Nabi Adam berusia 1000 tahun dan seterusnya, anak cucunya semakin kesini usianya semakin pendek, fisiknya juga semakin pendek, semakin kecil usianya juga semakin pendek. Berarti ini adalah sebuah evolusi yang mundur. Kemungkinan karena dampak berbagai radiasi, karena bencana alam atau perang, maka sangat mungkin terjadi mutasi gen di dalam tubuh manusia. Nah, ini tentu akan menjadi perdebatan. Apakah Pithecanthropus erectus dengan profil atau prototipe yang seperti ini itu adalah proses dari mutasi gen dari manusia sempurna sebelumnya, atau sebaliknya ini adalah awal evolusi menjadi manusia yang lebih sempurna? Rasanya perdebatan itu tidak akan pernah usai dulu. Tapi mendatangi tempat-tempat museum-museum seperti Trinil ini itu akan banyak menggugah rasa ingin tahu kita, menggugah ketakjuban kita akan fenomena-fenomena alam. Ingat dulur, di luar evolusi ada revolusi. Mari kita renungkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.